Sebenarnya TSM itu way of life ya. Jadi dia bukan cuman hanya untuk mengobati atau untuk kesehatan, tapi sebenarnya itu way of life. Tadi kan udah di makanan, bahan-bahan yang dipakai itu sebenarnya ada unsur yin yang, ada unsur. Halo, kembali lagi bersama saya Shinta di acara WISE Education. Nah, WISE ini apa sih? WISE itu adalah sebuah non-profit organization yang berfokuskan kepada knowledge, budaya, ilmu dan kebijaksanaan atau wisdom bangsa Tionghoa. Hadir bersama saya ada praktisi Feng Shui, Bapak Suhana. Apa kabar, Shin? Baik, Pak. Thank you for having me. Thank you juga sudah hadir di sini bersama Sama-sama. saya, Pak. Nah, kita kembali ke topik TCM ya, Pak TCM ya, lanjutin Traditional ya, Chinese betul. Medicine. Oke, sekarang saya ingin bertanya, bagaimana sih Pak TCM itu secara general kalau kita mau melihat dari diri kita sendiri? Betul, tadi kan di segmen sebelumnya saya udah singgung sedikit mengenai makanan dan minuman. Nah, kemudian dalam prinsip TCM sendiri itu juga kita memperhatikan keadaan surrounding ya, atau weather ya. Jadi udara itu mempengaruhi kesehatan kita. Makanya kan dalam satu line yang terkenal di dalam TCM itu disebutkan begini, kalau kita lagi di musim semi, jangan cepet-cepet memakai jaket istilahnya. Kalau di musim autumn atau musim gugur itu jangan cepet-cepet pakai jaket, membuka jaket gitu. Wah, jadi buka-bukaan. Iya, makanya jadi itu sebenarnya begini. Jadi mengingatkan kita bahwa waktu peralihan musim itu kan memang cuaca mungkin tiba-tiba udah dingin. Tapi kan badan kita belum tentu masih menyesuaikan ya dengan musim yang sebelumnya. Kalau kita buru-buru pakai jaket atau kita buru-buru buka jaket, maka kemungkinan akan sakit istilahnya. Sama lah kalau yang dalam sehari-hari yang sering kita itu, kita ada di different time zone. Waktu kita balik ke kita punya hometown, jet lag. Badan belum menyesuaikan dengan jam tidur, nah sama itu juga. Nah, jadi itulah sebenarnya TCM itu way of life ya. Jadi dia bukan cuman hanya untuk mengobati atau untuk kesehatan, tapi sebenarnya itu way of life. Tadi kan udah di makanan, bahan-bahan yang dipakai itu sebenarnya ada unsur yin yang, ada unsur apa segala macam. Nah, sekarang weather, nah itu juga sama gitu. Berarti kondisi Lingkungan, ya, surrounding kita sangat berpengaruh, ya, Pak, ya, berpengaruh gitu. Nah, dan tubuh kita pun harus mengadjust temperature tersebut. Betul, ya. betul. Sebenarnya dasar dari TCM itu sama dengan ilmu-ilmu lain Chinese, yaitu mengenai energi atau qi, kemudian mengenai balance atau yin yang, kemudian mengenai 5 unsur atau wusing. Itu basicnya itu semua sama gitu. Jadi bagaimana kita menyeimbangkan gitu. Kalau istilahnya ya kita haus ya kita minum, kita lapar ya kita makan. Jangan nggak haus kita minum terus, akhirnya juga nggak bagus kan. Jangan kita udah kenyang kita masih paksa terus makan, percuma gitu. Balik ke weather tadi Pak. Jadi kalau kita lagi di musim, kita dari musim panas terus kita pergi ke tempat yang di musim dingin, itu bagaimana kita mengadaptasinya? Ya mungkin kita kayak sekarang lah, misalkan kasih contoh ya, di Melbourne winter, kemudian kita traveling somewhere yang hot climate gitu. Ya of course kita nggak bisa kalau kita tetap mau karena waktu saya datang saya masih dingin, saya sampai di daerah yang tropik saya paksain pakai jaket. Kita bisa imbangin dengan makanan. Jadi kita ambil asupan yang istilahnya sifatnya cooling. Kayak contoh yang cooling itu apa? Ya cucumber itu cooling kan itu. Terus kemudian juga buah pir itu cooling gitu. Sama kalau kita pindah atau kita lagi traveling ke daerah yang hangat, ya kita biasanya minum wine kalau yang boleh minum wine, atau kita makan red meat kalau yang nggak ada pantangan gitu. Jadi kita siasatinnya dari situ. Gitu ya Pak ya.
Jadi bagus sekali kalau kita mengadaptasikan temperature kita sendiri dari makanan ya Pak ya, asupan-asupan itu ya. Nah, kalau kita tiba-tiba jadi batuk, pilek, itu bagaimana mengatasinya Pak? Nah, batuk pileknya sendiri pun harus biasanya kalau kita dari TCM itu melihatnya source-nya. Jadi belum tentu tiba-tiba batuk itu adalah karena kita memang ada sakit batuk, mungkin udah berlangsung selama berapa minggu sebelumnya dan triggernya misalkan kita makan gorengan ya jadi kena. Biasanya kalau batuk itu terutama untuk orang-orang yang sering gangguan batuk itu berarti paru-parunya kurang kuat. Jadi kalau dari pengobatan Shinsei pasti dia akan memperkuat dia punya paru-paru. Jadi bukan berarti kita pindah temperature jadi langsung batuk atau langsung pilek, bukan berarti kamu periksa mungkin paru-paru kamu memang lemah gitu. Nah disitulah menariknya TCM gitu. Gitu ya Pak ya. Nah Pak, kalau saya ke Shinsei itu biasanya kan Shinsei suka pegang nadi ya Pak ya? Ya tame, itu bilangnya tame atau ya checking the pulse gitu. Oh iya. Nah itu bagaimana Pak ngelihat apa sih Shinsei itu Pak? Nah, jadi sebenarnya gini, banyak orang cuma taunya kalau Shinsei kan kalau dokter identik dengan apa yang buat stetoskop. Kalau Shinsei begini. Sebenarnya Shinsei yang lebih menguasai ilmunya, kalau dia udah sampai begini, dia sebenarnya udah terlambat juga. Jadi misalkan saya posisi Shinsei lah, di sini saya duduk. Itu pintu, ini kamar praktek saya. Begitu pasien masuk, saya udah analisa tuh cara dia jalan, apakah dia sturdy ataukah dia limbung. Kemudian dia punya color face-nya itu kelihatan semua. Kemudian juga kalau udah sampai di depan saya ya saya periksa. Kemudian sebenarnya bukan hanya tame itu, tapi juga periksa lidah, periksa mata semua. Nah makanya ini menarik ya. Dalam ilmu TCM atau Chungyi ya, itu juga ada sebenarnya bagian dari menganalisa wajah loh. Bentuk tubuh itu jadi misalkan Sinta masuk lah dari ini saya Shinsei, Sinta masuk. Begitu Sinta masuk saya udah mesti analisa. Nggak usah tunggu Sinta datang di depan saya baru begini, berarti udah terlambat. Jadi saya udah analisa, oh ini Sinta ini kayaknya balance-nya kurang nih, jalannya kurang sturdy. Kemudian warna wajahnya pucat, ya mungkin kekurangan energi yang. Kemudian saya begini untuk mengkonfirmasi apakah analisa benar. Makanya sebenarnya Shinsei zaman dulu itu hebat. Dia orang pasti menguasai ilmu analisa wajah, tapi dipakai untuk keperluan pengobatan gitu. Nah jadi itulah menarik. Wah gitu. Menarik sekali. Menarik ya, Pak ya? Iya bahkan dari yang Shinsei itu kan saya bilang periksa lidah juga. Periksa mata. Nah, mata itu kelihatan. Jadi dia punya energinya bagus atau enggak dalam tubuh kelihatan. Kadang-kadang kan kalau orang yang lagi sakit atau baru sembuh sakit atau orang yang kurang fit, sinar matanya nggak ada. Nah, itu juga bagian dari analisa wajah untuk keperluan Shinsei gitu. Wah, menarik sekali Pak topiknya. Sangat menarik gitu. Ya. Oke, baiklah Pak. Berhubung waktunya kita sudah habis, kita lanjut ke segmen berikutnya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Suhana. Ya. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah menonton di acara WISE. Ngomong-ngomong tentang face reading, kita akan punya face reading activity di bulan April bersama WISE. Jadi stay tune dan sampai jumpa di segmen berikutnya. TCM itu sendiri kan kalau dalam teori 5 unsur atau Wusing itu dia adalah termasuk unsur kayu. Alam dia ada bulan, ada matahari. Manusia ada 2 mata kan. Kemudian di alam dia ada pegunungan. Coba lihat badan kita kan enggak